Pernah dengar cerita tentang dua penguasa hebat yang dulunya sekutu, tapi akhirnya jadi musuh bebuyutan? Ini bukan cerita fiksi, tapi kisah nyata dari sejarah kerajaan Sunda dan Galuh, tentang perseteruan antara Prabu Niskala Wastukancana dan pamannya sendiri, Bunisora. Jadi mari kita putar waktu kembali ke abad ke-14. Ada seorang Raja Agung bernama Prabu Niskala Wastukancana. Dia ini bukan orang sembarangan. Dia memerintah kerajaan Galuh dari tahun 1371 sampai 1475. Bayangin, lebih dari 100 tahun. Dia adalah cucu dari Prabu Kujang Pilawa dan keturunan dari Aki Sugiwanca. Jadi legitimasinya sebagai penguasa Tatar Sunda itu kuat banget. Di awal pemerintahannya, Niskala Wastukancana nggak sendirian. Dia didampingi oleh pamannya yang nggak kalah hebat, namanya Bunisora, yang juga dikenal dengan julukan Kuda Lalean. Awalnya, mereka ini duet maut, keponakan dan paman yang bahu-membahu membangun kerajaan. Rakyat sejahtera, kerajaan makmur, semuanya tampak sempurna. Tapi, seperti kata pepatah, di balik ketenangan seringkali ada badai yang siap menerjang. Hubungan yang tadinya harmonis perlahan-lahan mulai retak. Penyebabnya, perbedaan visi. Kayak dua orang partner bisnis yang punya pandangan beda soal masa depan perusahaan. Prabu Niskala Wastukancana ingin memusatkan seluruh kekuasaan di bawah panji kerajaan Galuh. Visinya adalah satu kerajaan besar yang kuat dan terpusat. Sementara itu, Bunisora punya mimpi lain. Dia ingin membentuk kerajaan Sunda yang mandiri, terpisah dari Galuh. Nah, dari sini benih-benih konflik mulai tumbuh. Ibarat api kecil yang disiram bensin, perselisihan mereka makin menjadi-jadi. Pemicu utamanya, atau bisa dibilang bom waktunya, adalah ketika Bunisora mulai mengklaim dirinya sebagai pewaris sah tahta Sunda. Dia merasa punya hak dari garis keturunan leluhurnya, Aki Tirem. Klaim ini jelas-jelas dianggap sebagai ancaman langsung bagi posisi Prabu Niskala Wastukancana. Bagi sang Prabu, ini bukan lagi sekadar perbedaan pendapat, tapi sebuah tantangan terhadap kedaulatannya. Bagaimana mungkin ada dua matahari dalam satu langit? Situasi jadi makin tegang. Para pejabat dan bangsawan di istana mulai terpecah belah. Ada yang pro Niskala Wastu, ada juga yang mendukung Bunisora. Konflik politik ini nggak berhenti di situ. Api perseteruan merembet ke ranah ekonomi. Mereka mulai berebut kontrol atas wilayah-wilayah perdagangan strategis di pesisir utara Jawa. Salah satu yang paling penting adalah pelabuhan Sunda Kalapa, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Siapa yang menguasai Sunda Kalapa? Dialah yang menguasai jalur perdagangan dan kekayaan. Perebutan ini membuat hubungan mereka yang sudah retak menjadi benar-benar pecah. Dari yang tadinya sekutu, Niskala Wastukancana dan Bunisora kini berdiri di sisi yang berlawanan. Sebuah drama keluarga yang berubah menjadi krisis politik besar, mengancam stabilitas seluruh kerajaan. Setelah Bunisora resmi mendirikan kerajaan Sunda yang baru dan memisahkan diri, perseteruan antara paman dan keponakan ini nggak lagi cuma sekadar intrik istana. Ini udah jadi perang terbuka. Dua kerajaan yang tadinya satu sekarang saling berhadapan di medan perang. Bayangin aja, pertempuran meletus di berbagai wilayah perbatasan. Salah satu yang paling sengit terjadi di sekitar aliran Sungai Citarum dan daerah Karawang. Darah tumpah di tanah yang sama-sama mereka sebut sebagai tanah leluhur. Niskala Wastukancana, sebagai raja yang sah dari kerajaan Galuh, berhasil merebut sebagian wilayah Sunda. Pasukannya kuat, strateginya jitu. Tapi anehnya, dia nggak pernah bisa menghancurkan kekuasaan Bunisora sepenuhnya. Kenapa? Karena Bunisora meskipun dianggap pemberontak, ternyata sangat dicintai oleh rakyatnya. Dukungan rakyat Sunda ke dia begitu kuat, sampai-sampai pasukan Galuh kesulitan buat menaklukkan mereka. Di tengah-tengah pusingnya ngurusin perang saudara sama pamannya sendiri. Masalah Niskala Wastukancana nggak cuma satu. Dari timur, raksasa bernama Majapahit mulai melirik. Yap, kerajaan Majapahit yang saat itu lagi di puncak kejayaannya. Ngelihat konflik di Tatar Sunda ini sebagai sebuah kesempatan emas. Mereka mau memperluas pengaruhnya ke Jawa Barat. Majapahit coba memanfaatkan kekacauan antara Galuh dan Sunda buat masuk dan menancapkan kukunya. Situasi ini bikin Niskala Wastukancana terjepit. Dia harus berjuang di dua front sekaligus. Melawan pamannya di barat dan menahan tekanan Majapahit dari timur. Benar-benar situasi yang pelik banget. Nggak cukup sampai di situ, di pesisir utara, kekuatan baru mulai muncul. Kerajaan Cirebon yang baru aja berkembang juga mulai mengajukan klaim atas beberapa wilayah. Lengkap sudah penderitaan Niskala Wastukancana, dikeroyok dari tiga sisi, barat, timur, dan utara. Perang saudara ini berlangsung bertahun-tahun. Rakyat jadi korban utama. Lahan pertanian rusak, perdagangan macet, dan ketakutan menyelimuti di mana-mana. Melihat rakyatnya menderita,
Hati kedua pemimpin ini akhirnya luluh juga. Baik Niskala Wastukancana maupun Buni Sora sadar, kalau ini diterusin, yang hancur bukan cuma mereka, tapi seluruh Tatar Sunda. Akhirnya, setelah negosiasi yang alot, mereka sepakat buat berdamai. Sebuah perjanjian penting pun dibuat isinya. Wilayah Tatar Sunda secara resmi dibagi dua. Kerajaan Galuh di timur tetap di bawah pimpinan Prabu Niskala Wastukancana, sementara kerajaan Sunda di barat resmi dipimpin oleh Buni Sora. Tapi ada satu syarat yang sangat krusial dalam perjanjian itu. Syarat ini menjadi kunci untuk masa depan. Mereka sepakat bahwa suatu saat nanti, penerus dari kedua kerajaan ini harus menikah. Tujuannya, untuk menyatukan kembali kekuasaan Galuh dan Sunda di bawah satu mahkota, mengembalikan kejayaan seperti sedia kala. Ini adalah solusi jangka panjang untuk luka yang dalam. Tentu, perang saudara ini meninggalkan bekas yang mendalam. Kekuatan militer dan ekonomi kedua kerajaan jadi lemah. Mereka jadi lebih rentan terhadap serangan dari luar. Tapi, ada sisi positif yang nggak terduga. Perseteruan ini justru bikin masing-masing kerajaan jadi lebih fokus mengembangkan wilayahnya sendiri. Galuh dan Sunda jadi punya jalur perkembangan yang unik dan berbeda. Galuh fokus pada pertanian di pedalaman, sementara Sunda berkembang sebagai kerajaan maritim yang kuat di pesisir. Kisah paman dan keponakan ini ngajarin kita banyak hal. Tentang ambisi, kehormatan, tapi juga tentang penderitaan rakyat dan pentingnya perdamaian. Dan janji untuk menyatukan kembali dua kerajaan lewat pernikahan akan menjadi babak baru yang sangat menentukan dalam sejarah tanah Sunda.